Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Siti Dian Pratiwi dengan NIM 2062111048. Mahasiswa semester 5 jurusan Aquakultur Universitas Bangka Belitung. Saya akan membahas mengenai teknik pemijahan ikan maskoki Carassius auratus di Balai Benih Ikan Ciganjur, Jakarta Selatan. Ada 3 poin yang melatar belakangi saya mengambil judul ini. Yang pertama adalah ikan maskoki termasuk ikan hias paling populer yang digemari oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Hal ini dikarenakan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan maskoki memiliki bentuk tubuh yang pendek dan gembul, serta gerakannya yang gemulai. Oleh karena itu, banyak orang yang menyukainya. Yang kedua, pemijahan ikan maskoki ini mudah dan tidak memerlukan lahan yang luas, namun masih banyak pemijahan yang belum maksimal. Menurut Simbolon et al. Tahun 2015, belum maksimalnya pemijahan ikan maskoki ini dikarenakan rendahnya ilmu pengetahuan para pembudidaya mengenai teknik pembenihan ikan maskoki yang baik dan benar, sehingga ikan yang dipijakan belum terlalu matang gonat dan akhirnya terjadi kegagalan dalam merangsang induk ovulasi. Yang ketiga, Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ikan hias, terutama ikan maskoki. Adapun tujuan dalam praktik kerja lapangan ini, yang pertama, mengetahui teknik pembenihan ikan maskoki yang baik dan benar. Kedua, mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembenihan ikan maskoki. Dan yang ketiga, mengetahui hama dan penyakit yang menyerang ikan maskoki. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan praktik kerja lapangan ini, yaitu meningkatkan keterampilan mengenai teknik pembenihan ikan maskoki dan mendapatkan pengalaman praktik secara langsung tentang cara pembenihan ikan maskoki. Selanjutnya adalah klasifikasi dan morfologi ikan maskoki. Menurut Linnaeus tahun 1758 dalam Integrated Taxonomic Information System Report tahun 2013, klasifikasi ikan maskoki adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Kelas Actinopterygii, Ordo Cypriniformes, Famili Cyprinidae, genus Carassius, dan spesies Carassius auratus. Adapun morfologi dari ikan maskoki ini adalah bentuk tubuhnya pendek dan bulat, matanya lebar dan besar, memiliki sirip yang lengkap, yaitu sirip pektoral atau sirip dada, sirip dorsal atau sirip punggung, sirip ventral atau sirip perut, sirip kaudal atau sirip ekor, dan sirip anal atau sirip dubur. Ciri-ciri jantan dan betina pada ikan maskoki. Kita bisa melihatnya dari 5 poin. Yang pertama, dari warnanya, ikan maskoki jantan memiliki warna yang mencolok, sedangkan ikan maskoki betina memiliki warna yang lebih pudar. Yang kedua, gerakan ikan maskoki jantan cenderung gesit dan agresif, sedangkan ikan maskoki betina lamban dan pasif. Yang ketiga, tubuh ikan maskoki jantan ramping dan panjang, sedangkan tubuh ikan maskoki betina bulat dan pendek. Yang keempat, sirip dada ikan maskoki jantan apabila diraba akan terasa kasar, sedangkan ikan maskoki betina tidak kasar. Dan yang kelima, organ reproduksi dari ikan maskoki jantan ini bentuknya menonjol dan agak runcing, sedangkan bentuk dari organ reproduksi ikan maskoki betina ini bulat atau oval. Selanjutnya, waktu dan tempat dilaksanakan praktik kerja lapangan ini. Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 4 Agustus 2023.
bertepatan di Balai Benih Ikan Ciganjur, Jalan Muhammad Kahfi 1 nomor 1 RT 7 RW 3, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adapun seluruh proses pembenihan ikan mas koki dilakukan di kolam kandang ikan mas koki. Adapun alat yang kami gunakan saat pembenihan ikan mas koki dalam praktik kerja lapangan yang kami lakukan yaitu sikat untuk menyikat dinding dan dasar kolam, timbangan digital untuk menimbang induk sebelum dan sesudah memijah, skopnet atau seser untuk mengambil ikan baik benih maupun indukan, blower untuk mensuplai oksigen, dan selang untuk distribusi air. Adapun bahan yang kami perlukan yaitu induk jantan, induk betina, tanaman air, pakan alami, dan pelet. Induk jantan dan induk betina yang kami gunakan adalah jenis ikan mas koki panda. Sedangkan tanaman air yang kami gunakan adalah jenis kiambang dan eceng gondok. Pakan alami yang kami gunakan berupa artemia, kutu air, dan cacing sutra. Lalu kami menggunakan pelet PF 500 dan pelet tepung. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Adapun teknik pembenihan ikan mas koki yang kami lakukan saat praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeliharaan induk, lalu seleksi induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva, dan pemeliharaan benih. Pemeliharaan induk. Induk dipelihara di kolam pemeliharaan induk. Kolam pemeliharaan induk harus dikuras selama seminggu sekali. Dan induk juga harus diberi pakan berupa pakan pelet dan pakan alami. Pakan pelet yang diberikan adalah PF 500 sebanyak 2 kali sehari. Dan juga diberi pakan alami berupa jentik nyamuk. Adapun seleksi induk dilakukan untuk menyeleksi induk jantan dan betina yang sudah matang gonat dan siap dipijakan. Ciri-ciri induk jantan dan betina yang sudah matang gonat antara lain, organ reproduksinya membengkak dan berwarna kemerahan, baik pada ikan jantan maupun ikan betina. Lalu, pada ikan jantan, apabila perutnya diurut ke arah anus, maka akan keluar cairan putih berupa sperma. Sedangkan pada ikan betina, perutnya membesar dan lembek saat diraba. Apabila diurut, akan keluar cairan kuning berupa telur. Persiapan kolam pemijahan. Yang pertama, kita harus menguras dan menyikat dinding serta dasar kolam, supaya bebas dari lumut-lumut dan sisa pakan yang menempel di dinding dan dasar kolam. Setelah itu kita harus mengairi kolam. Kolam diisi dengan ketinggian air 15-20 cm. Setelah itu meletakkan bak atau wadah pemijahan. Di sini kami menggunakan wadah pemijahan berupa bak sortir. Lalu meletakkan tanaman air, boleh menggunakan kiambang atau apu-apu atau menggunakan eceng gondok. Setelah itu, induk jantan dan betina dimasukkan ke dalam wadah pemijahan. Peletakan induk jantan dan induk betina di wadah pemijahan ini dilakukan pada sore hari. Setelah itu, ikan dibiarkan hingga besok pagi hari. Induk jantan dan betina dibiarkan di wadah pemijahan dari sore hingga pagi hari sampai terjadi proses pemijahan. Pada pagi hari, sekitar jam 8 hingga jam 10 pagi, kita sudah bisa mengecek keberadaan telur pada substrat pemijahan. Jika telur sudah terlihat banyak, maka induk diangkat dan dipindahkan ke kolam pemeliharaan induk secara hati-hati. Lalu dilakukan proses penetasan. Proses penetasan ini terjadi selama 2 hari.
Dan setelah umur 3 hari, larva baru terlihat dengan jelas. Setelah larva menetas, dilakukanlah pemeliharaan larva. Dalam pemeliharaan larva, kolam dikuras selama seminggu sekali dan diberi pakan sehari 2 kali, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Adapun pakan yang digunakan dalam pemeliharaan larva adalah pakan alami, berupa artemia, kutu air, dan cacing sutra. Setelah berumur 2-3 minggu, larva sudah berubah menjadi benih dan dipindahkan ke kolam pemeliharaan benih. Dalam proses pemeliharaan benih, kolam dikuras seminggu sekali dan dilakukan penyortiran berdasarkan ukuran benih. Lalu diberi pakan sebanyak 2 kali sehari. Adapun pakan yang diberikan kepada benih berupa pakan alami dan pakan pelet. Pakan alami yang digunakan adalah cacing sutra, sedangkan pelet yang digunakan adalah pelet tepung. Pada tahap pembenihan, kualitas air dicek secara rutin selama seminggu sekali. Di sini kami melakukan pengecekan kualitas air pada kolam larva, kolam benih, kolam induk betina, dan kolam induk jantan. Kami mengukur 3 parameter, yaitu parameter suhu, pH, dan DO. Didapatkan hasil suhu pada kolam larva, kolam benih, kolam induk betina, dan induk jantan masih optimum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia nomor 7872 tahun 2013, yaitu suhu yang optimum untuk ikan mas adalah 22-28 derajat Celcius, dan menurut PP 82 tahun 2021, suhu yang optimum adalah 26-29 derajat Celcius. Dan pH masih sesuai dengan SNI, yaitu 6-8, dan sesuai dengan PP 82 tahun 2021, yaitu pH yang optimum untuk pemeliharaan mas koki adalah 6-9. Dan DO, di sini DO pada kolam larva, kolam benih, kolam induk betina, dan induk jantan itu sudah baik karena sudah melebihi dari 4 sesuai dengan SNI nomor 7872 tahun 2013 dan PP 82 tahun 2021. Dalam praktik kerja lapangan yang kami lakukan, deskripsi data yang kami peroleh antara lain, yang pertama adalah fekunditas. Menurut Manurung et al. Tahun 2022, fekunditas dihitung dengan rumus F sama dengan BG per BS dikali Fs, yang mana BG adalah bobot gonad total yang didapat dari bobot induk sebelum memijah dikurangi bobot induk setelah memijah. Fs adalah jumlah telur dalam sampel dan Bs adalah bobot gonad sampel. Dan di sini kami memperoleh hasil fekunditas sebanyak 580 butir. Data yang kedua adalah HR atau hatching rate, derajat penetasan. Menurut Murni et al. Tahun 2015, HR atau hatching rate dapat dihitung dengan rumus HR sama dengan jumlah telur yang menetas dibagi jumlah telur keseluruhan dikali 100%. Di sini kami menghitung telur yang menetas sebanyak 556 butir. Dan kami memperoleh HR sebesar 95,86%. Dan yang ketiga adalah SR atau survival rate, kelulus hidupan. Menurut Murtijo tahun 2001, SR dapat dihitung dengan rumus SR sama dengan NT per N0 dikali 100%. Di mana di sini kami menghitung larva yang menetas sebanyak 513 ekor dan kami memperoleh hasil SR sama dengan 92%. Dapat dilihat bahwa hasil HR dan SR di sini cukuplah besar
di atas 90%. Hal ini dikarenakan pemeliharaan larva pada saat proses pembenihan dan pemeliharaan benih sangatlah teratur. Selanjutnya adalah hama dan penyakit yang kami peroleh dalam proses pembenihan ikan mas koki. Adapun hama yang kami peroleh adalah nimfa capung jarum, dan penyakit yang kami dapatkan adalah Argulus sp, Trichodina sp, Lernea sp, dan Dactylogyrus sp. Argulus sp ini menempel pada insang, sirip, dan kulit. Dapat ditanggulangi dengan cara pengeringan dasar kolam dan pengapuran, dan dapat diobati menggunakan garam krosok dengan dosis 500 sampai 10.000 mg per liter atau menggunakan ABAT dengan dosis 1,5 mg per liter. Yang kedua yaitu Trichodina sp. Dapat ditanggulangi dengan sering mengganti air dan dapat diobati dengan merendam garam dengan dosis 500 sampai 10.000 mg per liter selama 24 jam. Atau juga bisa diobati menggunakan bawang putih dengan dosis 25 mg per liter. Yang selanjutnya adalah Lernea sp. Dapat ditanggulangi dengan pengeringan kolam secara rutin dan dapat juga diobati dengan menggunakan ABAT 1,5 mg per liter. Yang selanjutnya adalah Dactylogyrus sp. Dapat ditanggulangi dengan mengganti air secara rutin dan diobati menggunakan garam 500 sampai 10.000 mg per liter atau juga bisa menggunakan daun mengkudu 10 lembar per 5 liter air. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan yang dapat kami peroleh antara lain, yang pertama, teknik pembenihan ikan mas koki meliputi manajemen pembenihan ikan mas koki, pemeliharaan larva, dan pemeliharaan benih ikan mas koki. Adapun tahap pembenihan terdiri dari pemeliharaan induk, seleksi induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva, dan pemeliharaan benih. Kedua, parameter kualitas air pada kolam pemeliharaan larva, kolam pemeliharaan benih, kolam pemeliharaan induk jantan dan induk betina sudah sesuai dengan SNI 7872 tahun 2013 dan PP 82 tahun 2021. Dan yang ketiga, hama yang ditemukan adalah nimfa capung jarum. Sedangkan parasit yang ditemukan antara lain Argulus sp, Lernea sp, Trichodina sp, dan Dactylogyrus sp. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.